Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Namahduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya beserta sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Perkenalkan, nama saya Anissa Diah Safitri dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang Pancasila dalam sudut pandang Islam. Pancasila pada hakikatnya memiliki multifungsi dan kedudukan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu sebagai jiwa bangsa Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, dasar negara Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, sumber dari segala sumber hukum bagi negara Republik Indonesia, Perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara, cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila juga bisa memainkan peran strategis sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang memiliki keragaman suku, agama, dan ras. Pancasila tidak hanya eksis, melainkan juga fungsional. Pancasila seringkali dipertentangkan dengan agama, padahal tidak harus demikian. Bagaimana Pancasila dalam perspektif Islam? Kita sangat menyadari bahwa Pancasila merupakan pedoman hidup bangsa Indonesia. Sementara itu, Islam merupakan pedoman hidup manusia di atas bumi untuk kehidupan di dunia dan di akhirat. Dengan begitu, dalam konteks ini, Pancasila merupakan bagian dari Islam, bukan sebaliknya, bahwa Islam bagian dari Pancasila. Kita harus samakan pandangan ini untuk menghindarkan diri dari salah tafsir yang bisa melahirkan potensi konflik yang tidak perlu. Dalam rangka memahami dan mencermati Pancasila, kita dapat menganalisis anatominya, bahwa Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara telah memberikan panduan kita dalam membangun hubungan vertikal, hubungan intrapersonal, dan hubungan interpersonal. Hubungan vertikal digambarkan dengan sila pertama. Hubungan intrapersonal digambarkan dengan sila kedua. Sedangkan hubungan interpersonal digambarkan dengan sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Dalam sejarahnya, Pancasila yang terdiri atas 5 sila pernah diupayakan oleh Soekarno untuk diringkas menjadi Trisila
yang berarti sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Setelah itu diringkas lagi menjadi Ekasila, yang berarti gotong royong. Walaupun upaya Soekarno ini dimaksudkan untuk penyederhanaan, melainkan sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara, bahwa deskripsi detail Pancasila sangat diperlukan untuk implementasinya. Hal ini sejalan dengan rukun iman dalam agama Islam. Tidak cukup hanya dengan beriman kepada Allah saja, melainkan perlu juga mengetahui detail rukun iman lainnya. Demikian juga rukun Islam, bahwa tidaklah cukup hanya berikraf syahadatain saja, melainkan juga perlu rukun Islam yang lainnya. Karena itulah, supaya Pancasila tidak dianggap sebagai slogan saja, kiranya sangat perlu dibuat detail sila-silanya untuk memudahkan dalam memahami, menghayati, dan mengamalkannya. Karena Islam diyakini sebagai pedoman hidup paripurna bagi setiap muslim, baik sebagai pribadi, warga negara, maupun khalifah di atas bumi. Maka selanjutnya perlu ditukilkan beberapa nilai Islam yang bisa menjadi rujukan bagi setiap sila dari Pancasila. Bagaimana setiap nilai-nilai Islam inline dengan sila-sila dari Pancasila? Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Artinya bahwa kita meyakini dan mempercayai bahwa Tuhan itu yang Maha Esa. Hal ini menegaskan bahwa Sang Kholik itu tunggal, sebagaimana yang tertuang dalam Quran Surat Al-Ikhlas ayat pertama, juga di ayat lain dan surat lain. Huwallahul lazi la ilaha illahu, yang artinya dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Quran Surat Al-Hasyr ayat 23. Demikian juga ditegaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Islam itu didirikan atas dasar 5 perkara. Yang pertama, persaksian bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan persaksian bahwa Muhammad itu utusan Allah. Semuanya menegaskan bahwa mentauhidkan Allah itu mutlak bagi setiap warga negara Indonesia. Selanjutnya, yang kedua, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan keberadaban dalam pergaulan antar manusia. Tidak ada yang saling menzalimi. Allah tugaskan dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 9, yang artinya, dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai manusia, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah jika orang terhormat di antara kalian mencuri. Mereka membiarkannya, namun jika yang lemah mencuri, mereka menghukumnya. Keadilan mutlak harus ditegakkan, tidak boleh pandang bulu. Jika terjadi kecurangan dan ketidakadilan, maka kehidupan antar manusia tidak pernah aman, dibayang-bayangi oleh ancaman. Selain daripada itu, kehidupan manusia harus diwarnai dengan perilaku beradab.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Qalam ayat keempat, yang artinya, sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya bahwasanya aku Muhammad diutus menjadi Rasul, tak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak mulia. Hadis riwayat Bukhari. Hal ini semakin menegaskan bahwa adab dan akhlak sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari bagi setiap warga negara Indonesia. Jika kita benar-benar taat beragama, insya Allah otomatis bisa berbuat adil dan akhlaknya baik antar sesama. Selanjutnya, sila ketiga, yakni sila persatuan Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan. Walau kita beragam suku, agama, bahasa, dan ras, tetapi kita satu, yaitu Indonesia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 103, yang artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Yang diperkuat dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni al-jamaah adalah rahmat dan perpecahan adalah azab. Hadis riwayat Ahmad. Kedua rujukan tersebut menegaskan betapa pentingnya persatuan Indonesia dan nasionalisme, sehingga pada tahun 1919 keluarlah jargon Hubul Watan Minal Iman, yang artinya mencintai negara sebagian dari iman. Semangat persatuan bukanlah hasil konvensi rakyat Indonesia, melainkan disemangati oleh nilai-nilai agama yang memandang akan pentingnya jamaah atau persatuan. Untuk menjaga keberlangsungan Indonesia, common vision harus lebih diutamakan, bukan pribadi, kelompok, golongan, atau parati. Dengan begitu, negara kesatuan Republik Indonesia akan terus terjaga. Bersatu kita teguh, bercerai kita jatuh. Selanjutnya, yang keempat, yakni sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita seharusnya menjunjung tinggi wisdom dan musyawarah dalam menegakkan politik nasional. Hal ini sejalan dengan Islam yang tertuang dalam Quran surat An-Nahl ayat 125, yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Demikian juga dalam Quran surat Ali Imran ayat 159, yang artinya, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya, yang dikuatkan dengan telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Bakar dan Umar, yakni, apabila kalian berdua sepakat dalam musyawarah, maka aku tidak akan menyalahi kamu berdua. Hadis riwayat Imam Ahmad. Begitulah ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kita dalam berpolitik sangat diperlukan pikiran dan
sikap yang bijak dengan melibatkan hati nurani dan martabat. Demikian pula dalam urusan pembuatan keputusan hendaknya lebih diutamakan dengan cara musyawarah dan mufakat. Jika upaya ini gagal, barulah dilakukan dengan voting. Inilah yang menjadi persoalan dewasa ini, bahwa pada pesan bahwa pilihan langsung merupakan praktek demokrasi yang kurang sejalan dengan rambu-rambu Pancasila. Selanjutnya, yang terakhir ada sila kelima, yakni sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita bertanggung jawab untuk bersama-sama menegakkan keadilan dalam kehidupan sosial dan tidak ada diskriminasi atau privilege. Rumusan ini sebenarnya merujuk pada Quran Surat An-Nahl ayat 90, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabatnya, dan Allah melarang dari berbuat keji, mungkar, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Hal ini dikuatkan dengan sabda Rasulullah SAW, yakni carilah keridhaanku dengan berbuat baik kepada orang-orang lemah kalian, karena kalian diberi rezeki dan ditolong disebabkan orang-orang lemah kalian. Hal ini disahihkan Al-Imam Al-Albani dalam As-Sahihah nomor 779. Betapa anjuran untuk berbuat adil dan kebajikan untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa ada diskriminasi. Pembangunan ekonomi seharusnya diperkuatkan adalah ekonomi kerakyatan, ekonomi syariah, bukan ekonomi kapitalis yang berdampak terhadap ketidakmerataan kekayaan negara untuk rakyat. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi tentang Pancasila dalam sudut pandang Islam. Apabila ada salah kata, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah, wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.